Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimuliakan Allah, kita sekarang sudah masuk di akhir bulan Syaban, sehingga kurang sekitar 8 hari lagi ya, Syaban ini sudah mau selesai. Dan insya Allah sesuai dengan ketetapan pimpinan pusat Muhammadiyah ya, sebagaimana yang kita pedomani di dalam putusan Fatwa Tarsih, bahwa Ramadan nanti akan jatuh pada hari Sabtu atau tanggal 1 Ramadan itu bertepatan pada hari Sabtu Pahing 1 Maret 2025. Maka biasanya kalau di awal Ramadan ya, di bulan Ramadan kita menyelenggarakan sholat tarawih. Walaupun sebetulnya sholat tarawih itu dipindah saja dari kebiasaan yang lama kita lakukan, yang sering kita sebut dengan qiyamul lail atau sholat malam, lalu kita pindah di bulan Ramadan, lalu kita namai dengan istilah sholat tarawih. Sebetulnya ini kebiasaan yang sudah kita lakukan. Bagi sebagian orang yang sudah membiasakan kebiasaan itu, maka Ramadan baginya, amalan-amalan Ramadan baginya adalah amalan-amalan yang tinggal meneruskan saja. Sebagaimana ungkapan para ulama soleh, fa innal hasanata ya, sesungguhnya kebaikan itu al hasanatu ba'daha. Indikasinya manakala kebaikan itu muncul selanjutnya. Jadi kalau kita berbuat kebaikan dan kebaikan itu ternyata menular di momen selanjutnya, itulah yang namanya kebaikan. Jadi kita jangan mengatakan, oh aku ini adalah orang yang suka beramal soleh, tapi amal solehnya itu hanya ketika Ramadan saja ya. Sehingga ada ulama salafus saleh mengatakan, bi'sal qaumu la ya'rifuna Allah illa Ramadan. Seburuk-buruk manusia, seburuk-buruk orang itu nggak kenal Allah kalau nggak di bulan Ramadan. Jadi kalau di bulan Ramadan itu seolah-olah kenal Allah gitu. Saking kenali Allah itu, semua maksiat berhenti. Betul enggak, Bu? Betul enggak? Ibu-ibu yang biasanya ada sebagian yang suka ngerasani itu leren, berhenti gara-gara apa? Puasa. Bapaknya ngejak ngomong agak keras sama ibunya ngerem, lalu bilang sama bapaknya, Pak eling, doh. Coba kalau di luar puasa, seperti itu nggak terbentuk. Padahal kata ulama soleh, ya, fa innal hasanat al hasanata ba'da. Seharusnya kebaikan yang biasa kita lakukan itu harus nampak kebaikan selanjutnya. Maka bagi sebagian kita yang sebelum Ramadan itu sudah biasa melakukan kebaikan, maka ketika Ramadan itu ya biasa ya, mereka biasa. Cuma ada aktivitas lain yang ada perhatian khusus karena ada berbagai keutamaan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ramadan itu digambarkan di dalam hadis ini sebagai sebuah kabar gembira. Kabar gembira. Jadi kalau datang Ramadan itu kabar gembira atau kabar berat? Kabar gembira. Kenapa gembira? Kenapa gembira? Ya karena Allah dan Rasulnya sendiri mengatakan bahwa Ramadan itu adalah kabar gembira. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan ya, Kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Ayat ini sering saya sampaikan. Katakanlah Muhammad, dengan keutamaan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala adalah kalian gembira. Kalau masih muda-muda seperti jenengan itu Mas ya, mungkin ya jumpai Ramadan tahun ini itu biasa-biasa. Tapi bagi seusia Pak Zidni, seusia Abah gitu ya, menjumpai Ramadan tahun ini bahkan sampai 30 genap. Oh, itu luar biasa. Ya.
Jadi sudah orang di atas usia 60 tahun dan setiap tahunnya dia masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa bertemu Ramadan, itu merupakan karunia yang luar biasa. Bahkan sampai ada, ini hadisnya dhaif tapi seandainya 1 tahun itu dijadikan Ramadan, saya berharap bahwa 1 tahun dijadikan Ramadan semuanya. Tapi ya nggak mungkin ya. 1 tahun semuanya Ramadan. Berarti lah puasa terus Pak, nggak leren belas. Nah, ini menunjukkan bahwa suatu harapan bahwa ketika kita berada di bulan Ramadan itu merupakan kesempatan yang luar biasa. Maka ketika kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala berada di bulan Ramadan, maka itu merupakan apa? Merupakan apa? Keutamaan dan kasih sayang Allah yang diberikan kepada kita. Nah, kalau kita diberi keutamaan dan kasih sayang Allah, kita harus apa? Harus menampakkan apa? Kegembiraan. Fabidzalika falyafrahu. Hendaklah kalian berbahagia, bergembira. Huwa khairum mimma yajma'un. Kalau jenengan gembira atau bahagia itu letaknya di mana Bapak Ibu? Tenang Ibu. Jangan lebih gembira mana ketika Bapak datang membawa amplop, hanya datang menyanjung jenengan saja. Kira-kira lebih gembira mana? Ya, jelas. Biasanya orang itu mengukur kegembiraan itu manakala mendatangkan sebuah materi. Biasanya orang merasa gembira itu karena ada sesuatu yang dia dapatkan hari itu. Jadi ukurannya rata-rata kita itu ya, apalagi kalau sudah kena virus wahan. Virus wahan itu apa? Hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Oh, ukuran bahagia gembira itu manakala dapat materi. Sing dodolan laris. Nah, ngene. Sing orang duwe jodoh, jodoh. Sing suwe ra kepengin duwe anak oleh anak. Seneng enggak? Biasanya bentuknya materi begitu. Ya. Tapi Ramadan itu tidak hanya menjanjikan materi. Nah, itu loh yang hebatnya Ramadan. Ramadan itu menjanjikan kegembiraan materi dan non materi. Nanti bisa jangan kaji panjang lebar. Saya tidak membahas ini. Ya. Nah, Rasulullah SAW memberikan sebuah apa? Sebuah kabar gembira ketika datang bulan Ramadan. Apa kata Nabi? Atakum Ramadan syahrun berkah. Akan datang kepada kalian bulan Ramadan itu bulan berkah. Ya, bulan berkah. Ya. Karena Ramadan itu bulan berkah, maka setiap sedikit saja yang dikaitkan dengan Ramadan itu mendatangkan apa? Kebahagiaan dan kegembiraan. Apalagi nyata-nyata ya, habis poso ana adzan maghrib teko. Kira-kira seneng ta mboten? Sang senenge kula bisik kali Pak Anarko. Siapno tak jusik kanggo kanca-kanca. Ini teman-teman masjid takbir tadi puasa semua. Begitu buka sedikit saja, gembira enggak? Gembira. Dan itu hadis Nabi, farhatun inda iftari, bahagia saat berbuka. Tapi ada tambahnya, wa farhatun inda liqa'i rabbi, dan gembira saat bertemu dengan Allah. Saya mau tanya Bapak Ibu, kalau jangan puasa itu, ya, ada nggak momen kita bertemu dengan Allah? Ada nggak kita momen bertemu dengan Allah? Kita bisa menghadirkan nggak saat berpuasa Allah hadir di dalam diri kita? Jangan diginikan ya, divisualisasikan bahwa bertemu kepada Allah itu nanti pada hari kiamat. Ini wis mati ketemu Gusti Allah. Bertemu kepada Allah itu kapan saja kita bisa bertemu. Bahkan Allah sendiri mengatakan,
Wa nahnu aqrabun min hablil warid. Aku ini, kata Allah, kami ini lebih dekat daripada urat nadi, urat leher. Pernah baca ayat ini Bu ya? Sering ya? Berarti tiap waktu kita bisa bertemu kepada Allah. Cuma kadang-kadang seseorang itu merasa sulit sekali bertemu dengan Allah. Allah jadikan momen Ramadan itu agar hamba-hambanya sering bertemu dengan dia. Makanya kalau orang lapar itu sambatnya apa Bu? Jangan lapar gitu sambatnya apa Bu? Mas Ali, jadi pas lapar sambatnya apa? Ya Allah lapar gitu dah. Nah, iya. Allah disebut. Itu maksudnya adalah Allah hadir di saat kita lapar. Kalau kita sakit, yang kita sebut siapa? Saya di rumah sakit itu sering. Jadi ada orang sakit yang disebut itu bukan Allah. Saya suruh ingat Allah, istighfar, zikir kepada Allah itu. Yang disebut itu Pak Le. Anakku kok rata-kata ya Allah. Tapi ada ya Allah tapi anak aku rata-kata. Jadi anaknya disebut, di samping itu ada nama Allah. Artinya bahwa momen-momen orang dalam kondisi kritis, orang dalam kondisi diuji oleh Allah, puasa itu kan diuji Pak ya. Ya, maka di saat itu dia punya kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka benar kalau Rasul mengatakan bahwa Ramadan itu adalah bulan berkah. Saya tidak bahas ini, nanti nggak mari-mari kajiannya ya. Oleh karena itu kita harus punya persiapan ketika mau masuk Ramadan. Apalagi kita sering mengatakan puasa itu adalah bulan yang mulia, bulan suci, ibarat tamu agung. Nah karena ada mau tamu, berarti kita harus apa? Menyambut tamu. Tapi bagi yang sudah biasa, tamunya dianggap biasa ya. Maksudnya biasanya dengan amalan-amalan yang sudah dibiasakan ya, tidak kaget gitu. Tapi bagi orang yang baru masuk, ketemu tamu baru gimana? Oh, semuanya disiapkan. Sampai ada orang rengel itu biasanya bulan-bulan ini ngadakno tradisi namanya padusan. Apa Bu? Ngerti padusan Bu? Adus bareng-bareng nongone lanang we. Iku dikit ya, dulu. Kene ana sendange ya, Pak? Nang di sendange, Pak? Ya dulu Pak ya. Sekarang sudah mengalami terjadi pergeseran ya, tidak terlalu ya. Di awal-awal begini ya akhir-akhir Saban gini, orang semakin semangat untuk apa? Mengingat mati ya, dengan ziarah kubur ya, ziarah kubur. Dan sekaligus membersihkan kubur. Yang bahasanya namanya nyadren. Apa Bu? Nyadren. Nyadren itu dari kata sadren. Orang Hindu Buddha dulu ada budaya yang namanya sadra. Sadra itu apa? Memberi makan makanan dan minuman kepada leluhur yang telah meninggal. Yang istilahnya Pak Ali itu manganan. Nah, sadranan nyadra itu diganti oleh para wali dengan istilah sadranan akhirnya. Tahlilan, solawatan, apalagi hadrohan, manakiban. Nah, istilah itu ya. Sadranan, nyadran. Nah, itu. Orang datang ke makam, bersih-bersih makam. Ya Bu ya. Nek rengen ya ngoten lho. Wow, tenggene ngondiku Kingking. Itu kan sebelah baratnya, sebelah timurnya rumah sakit itu kan ada makam Mbak Bali ya. Oh itu lanang wedok itu resik-resik makam itu. Adelok ngapain gitu ya. Ya karena mau nyongsong Ramadan. Ya. Persiapan itu penting, terutama persiapan fisik kita. Karena selama Ramadan penuh nanti kita puasa 30 hari Bu. Maka fisiknya juga harus sehat. Nah, caranya gimana nanti? Yang kedua adalah materi. Materi itu apa Bu? Uang. Ya. Karena bulan sedekah itu, bulan Ramadan itu bulan yang orang itu tidak memikirkan uang. Uang itu dianggap apa ya? Nggak ada
nggak ada nilainya. Yang nilai itu dibalik manfaat uang. Bahkan ada teman saya ini sudah merencanakan daftar umroh di bulan Ramadan, akhir Ramadan. Satu orang berangkat 35 juta, bahkan 40 juta. Kalau suami istri 80 juta. Buat beli mobil Xenia bisa enggak? Yang second maksud saya. Tapi kenapa dia nggak beli mobil? Dia berangkat umroh di bulan Ramadan. Bagi dia, uang tidak ada artinya dibandingkan dengan kemuliaan yang Allah janjikan. Apalagi biasanya kalau bulan Ramadan itu, wah takjil itu hampir tiap hari datang Pak ya. Dan itu kita lakukan. Nah, yang ketiga ini yang mau saya bahas, yaitu persiapan ilmu. Ilmu juga penting. Oh Pak, tiap tahun ya Ramadan is ngono-ngono ae. Akhirnya ya ilmunya ya ngono-ngono ae gitu ya. Maka ilmu itu menjadi penting. Maka beramal itu harus disertai dengan ilmu. Ini sudah saya share di grup ngaji saya. Nanti tinggal baca aja ya. Kata Ibnu Qayyim ya, seorang beramal tanpa ilmu bagi orang yang berjalan tanpa ada penuntun. Ibarat orang yang kakinya lumpuh, api melaku, raiso melaku karena nggak ada teken, nggak ada yang nuntun. Maka kalau kita beramal tidak ada ilmunya, itu seperti orang yang tidak bisa tegak di dalam menjalankan syariatnya. Ya. Umar bin Abdul Aziz mengatakan, siapa saja yang beribadah kepada Allah tanpa didasari ilmu, maka kerusakan yang ia perbuat lebih banyak daripada maslahat yang diperoleh. Ngeri Pak ya? Ngeri ya? Jadi siapa saja yang beramal, beribadah tanpa ilmu, kerusakan yang nampak itu lebih parah daripada manfaatnya. Manfaatnya dapat pahala, tapi tanpa ilmu boleh jadi pahalanya menjadi sia-sia, tidak ada ilmu, ada pahalanya, tewas capek. Ya, Ibnu Taimiyah mengatakan siapa saja yang terpisah dari penuntun jalan, maksudnya ilmu, ya, maka dia akan tersesat. Maka tidak ada yang dapat menuntun kita itu ya selain ketika kita beribadah mengikuti Rasulullah atau ittiba'ur Rasul. Ya. Kenapa kita harus berilmu? Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Isra. Ini ayat yang medeni ya. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm innas sam'a wal basara wal fuada kullun ulaika kana anhu mas'ula. Ini ayat medeni. Jangan kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Jadi apa saja harus diketahui, apalagi terkait dengan agama, ibadah ya. Karena apa? Pendengaran kita, penglihatan kita, hati kita itu semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Jangan dikira dibiarkan saja ya. Nah, kenapa kita hadir di majelis ilmu ini? Di antaranya adalah karena sumber ilmu itu di antaranya melalui majelis ilmu, majelis zikir, pengajian ini di antaranya. Dan orang yang hadir di majelis ilmu itu akan mendapatkan banyak keutamaan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, salah satu di antara ilmu yang kita persiapkan adalah tentang pemahaman kita terhadap sholat lail atau qiyamul lail atau qiyamul Ramadan atau sholat tarawih atau sholat tahajud. Kenapa saya mengatakan begini? Kok pakai istilahnya? Karena di dalam hadis-hadis Nabi, dan saya pahami ya di fatwa tarjih, langsung ini aja ya. Dalam fatwa tarjih, sebutan sholat lail itu sebetulnya sebutannya banyak, tapi pada hakikatnya satu. Ini yang harus dipahami. Saya memahamkan ini itu berkali-kali Pak, dan kadang-kadang gagal. Jadi sholat lail itu memiliki banyak nama. Nah, banyak nama itu pada hakikatnya sama, yaitu sholat lail. Saya ulangi lagi Pak ya. Jadi sholat lail itu memiliki nama yang banyak. Namanya itu banyak. Tapi pada hakikatnya satu, yaitu sholat lail. Apa saja namanya yang lain itu? Yang pertama, Rasulullah sebut sendiri istilah sholat lail itu di dalam hadis.
Yang pertama dengan istilah qiyamul lail. Sebagaimana hadis riwayat Tirmidzi, alaikum biqiyamil lail. Hendaklah kalian menghidup-hidupkan qiyamul lail. Di ayat Al-Qur'an disebutkan qumil laila illa qalila. Jadi salat malam itu disebut langsung oleh Allah dan Rasulnya dengan istilah qiyamul lail. Yang kedua, salat lail itu disebut oleh Allah di ayat yang lain dengan sebutan tahajud. Tidak salat tahajud loh. Tidak ada kata salat tahajud. Lalu kita menambahi, oh itu yang dimaksud salat. Berarti itu salat tahajud. Di dalam Al-Qur'an, wa minal laili, ada kata lail. Fatahajud, hendaklah kamu tahajud. Maksudnya salat tahajud. Maksudnya ya salat malam. Cuma para ulama mendefinisikan salat tahajud itu adalah salat yang diawali dengan tidur dulu, baru dia bangun malam untuk salat tahajud. Yang antara isya sampai dia tidur itu belum diawali salat malam. Lalu dia melakukan setelah bangun. Lalu ulama memberikan definisi, itu namanya salat tahajud. Yang kedua, yang ketiga ada istilah salat lail. Disebutkan langsung oleh Rasulullah, salatul laili masna masna. Salat malam itu dua-dua. Tapi hadis ini panjang ya. Kita sering itu memotong hadis ini dengan satu potongan saja, sehingga kadang-kadang memahami makna ini salah. Yang keempat, nah ini Pak, ini yang unik ini. Yang unik itu ini Pak. Rasulullah menyebut salat malam itu dengan istilah salat witir. Jadi salat witir itu apa? Ya salat malam. Jadi salat witir itu memiliki dua makna. Yang pertama adalah penutup salat malam yang kita akhiri di dalam akhir salat malam kita. Itu namanya witir. Tapi salat witir itu sendiri disebut oleh Rasulullah sebagai salat malam. Kenapa disebut witir? Karena salat itu diakhiri dengan rakaat jumlahnya ganjil. Jadi kalau salat yang akhir rakaatnya ganjil itu namanya salat witir atau salat malam. Maka kalau ada salat yang tidak diakhiri dengan rakaat yang ganjil, bukan salat malam namanya. Nanti ini bisa kita jadikan bahan diskusi. Ya. Titik rawanya di sini, titik kritisnya di sini, cara memahaminya di sini. Bagaimana hadis Nabi ini, ya? Kelihatan Pak yang di sana, Pak. Ya, nanti materinya tak kirim dengan Mas. Ya. Oh, di grup sudah saya share Pak ya. Di grup ngajimu maksud saya. Yang belum ikut grup ngajimu, monggo nanti Japri sama saya tak masukkan grup. Kata Nabi, ya. Sesungguhnya Allah menambah ataskan satu salat, maka kerjakanlah salat tersebut antara salat isya dan salat subuh. Jadi waktunya salat isya dan subuh. Apa itu? Al-watru disebut 3 kali. Maksudnya salat witir. Jadi salat witir itu kerjakan sebisa mungkin. Nah, cuma di Ramadan kita bisa 11 rakaat, Pak. Tapi kalau di Ramadan 11 wangele Pak ya. Wangele. Ya, itulah kelebihan Ramadan. Bahkan Nabi mengatakan min kulli lailin qad autara Rasulullah sallallahu. Setiap malam Rasulullah itu pasti witir. Pasti witir. Jangan pasti witir ya? Kadang-kadang. Nah, nanti Ramadan insya Allah terbiasa. Yang kelima, salat malam itu disebut Nabi dengan istilah qiyamur Ramadan. Karena berada khusus di bulan Ramadan. Sebagaimana hadis, maqama Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Hadisnya panjang. Yang terakhir, Bapak. Ini istilah qiyamul Ramadan itu disebut juga dengan istilah salat tarawih. Tetapi salat tarawih itu tidak kita jumpai dalilnya. Kalau Nabi itu menamakan qiyamul Ramadan itu dengan istilah salat tarawih. Jadi salat tarawih itu bukan istilah dari Nabi. Makanya di mana di Mekah itu tidak ada istilah salat tarawih itu. Yang ada adalah qiyamul Ramadan. Kalau di sini apa? Jadwal salat. Jadi kalau mau merujuk Nabi loh ya. Salat tarawih itu baru muncul 400 tahun kemudian setelah Nabi wafat. Ya. Penamaan salat tarawih itu ya
ya, baru akhir-akhir saja. Ya. Kenapa disebut salat tarawih? Karena setiap 2 rakaat itu ada jedanya, ada istirahatnya. Istirahat itu bahasa Arabnya apa? Ya istirahat, Pak. Dari kata roha. Roha yurohi tarawihan. Artinya apa? Istirahat. Maka 2 rakaat istirahat. Orang dahulu, Bu, kalau istirahat itu biasanya kan ngomong dewe-dewe ya. Akhirnya dipandu mbek ustadz, daripada ngomong dewe, ayo mela aku dzikir bareng-bareng. Pripun Ustaz? Ayo ikuti aku. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. 3 kali terus la haula wala quwwata illa billah. Sange semangatnya. Salah atau mboten? Kalau dulu ndak salah, karena apa? Karena masih dalam orang Islam itu masih mu'alaf. Nah, maksudnya jenengan mu'alaf terus. Mu'alaf itu apa ya? Mu'alaf itu istilahnya orang kafir masuk Islam. Tapi mu'alaf itu bisa bermakna wong lagi belajar Islam, kan ora ngerti apa-apa. Jadi mari salat 2 rakaat ngobrol dhewe-dhewe. Daripada ngobrol dhewe-dhewe, ayo bareng-bareng zikir. Nah, di Masjid Muhammadiyah langsung bid'ah, ya sudah terserah jenengan. Maksudnya itu daripada ngomong dewe-dewe, diajak zikir bareng-bareng. Nah, cuma kadang-kadang berlebihan. Ada ini Abu Bakar Siddiq, terus apa meneh? Umar bin Khattab, sobut kabeh. Nah, yang gitu-gitu keluar dari konteks zikir ya, konteks zikir. Nah, jenengan saat istirahat membaca doa setiap Ramadan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa wa'fu anni, atau dibaca nanti setelah salat tarawih, salat malam. Ya, itu sering kita banyak baca, atau doa-doa yang lain ya, itu. Nah, nek wong Muhammadiyah gampang, mari salat meneng dhewe-dhewe. Orang ngobrol. Nah, nek yang lain kadang ngobrol dhewe-dhewe, bahkan sempat buka HP. Nah, daripada begitu diajak bareng-bareng. Alhamdulillah. Apalagi anak kecil-kecil itu ya. Taunya gitu. Itu tarawih namanya. Berarti salat tarawih itu harus ada jedanya. Kalau nggak ada jedanya bukan namanya salat tarawih. Nah, jadi makna tarawih itu bukan penamaan dari Al-Quran dan hadis. Itu adalah istilah yang diberikan siapa? Ulama. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, adapun keistimewaannya banyak sekali. Saya bacakan ini ya. Nanti dalilnya bisa dibaca. 1. Sebagai perwujudan keimanan dan takwa seorang muslim serta memasukkan ke dalam surga. Jadi kalau jangan sering salat malam, insya Allah peluang bisa cepat masuk surga. Allahumma amin. Yang kedua, salat malam mengangkat derajat mukmin ke makam yang terpuji, maqaman mahmuda. Itu sudah Rabbi adkhilni mudkhala sidqin, itu ya. Yang ketiga, salat malam adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kita ya. Nah, jadi indikasinya orang soleh itu kalau membiasakan salat malam. Jadi Mas Ali nek durung salat malam bendina belum orang soleh. Nah. Yang keempat, salat malam meningkatkan kemuliaan seorang muslim, jadi menjadi mulia hidupnya. Ya, yang kelima, sebagai amalan yang dekat dengan Allah. Kenapa? Karena di sepertiga malam terakhir itu adalah kondisinya memang terbentuk. Tapi ini Ramadan loh kan biasanya kan mari Isya ya. Jadi belum terbentuk kondisinya. Tapi karena itu syiar, tidak apa-apa. Bagi orang-orang yang mu'alaf itu sholat tarawihnya ya habis sisa. Tapi bagi orang-orang yang sudah tertata keagamaannya, biasanya sholat malamnya seperti sholat malamnya Nabi Daud. Separuh dia tidur, separuh dia sholat dalam semalam itu. Nah, cuma ini momen Ramadan biasanya kan momen bersama. Akhirnya kita berjamaah. Biar jamaah itu menjadi kuat, solid gitu ya. Ada soliditas jamaah ya di momen Ramadan. Tapi setelah Ramadan ya tetap dikerjakan, maksud saya begitu. Yang terakhir, dikabulkan doa-doa bagi orang yang melaksanakan salat malam. Jadi salat malam itu adalah
menjadi indikasi doa itu mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya buahnya tidak perlu saya sampaikan. Nah, sekarang kita bahas tentang variasi salat malam. Saya ambil di buku Ibadah Ramadan sama Tuntunan Ibadah pada Bulan Ramadan. Dua buku ini sudah mewakili. Nanti kalian jangan mau membaca buku ini ya. Atau ini salat tarawih yang dikeluarkan oleh Ustaz Samsul Anwar. Ini bukunya bagus kalau mau beli ya. Online bisa. Nah, dari macam-macam salat tarawih yang ada dari berbagai hadis, setidaknya ada sekitar 11 model. 11 model salat malam. Ya. Yang pertama 13 22 22 1. Yang dua 11 22 22 1. Nah, yang 13 ini yang dua adalah iftitah. Yang 3 4 4 3 11. Kenapa tak kasih putih ini? Karena inilah yang dipilih Muhammadiyah. Nah, maksud saya begitu ya. Ini yang dipilih Muhammadiyah dianggap sebagai cara sholat yang paling mudah diamalkan. Walaupun sebetulnya ada dasar yang lain. Misalnya yang keempat 2 2 2 2 5. Jumlahnya berapa? Berarti witirnya berapa? 5 langsung witir. Pilih, Mas. Ini witirin langsung 5 no piye sampean? Lali enggak? Wow, sak rakaat iku kadang-kadang lali tahiyat. Awal atau tahiyat akhir 5. Subhanallah terus. Makanya Muhammadiyah tidak merekomendasikan ini. Terlalu berat kalau witir 5. Umpamanya imamnya sepuh, lali ya. Ini imamnya saya muda-muda gini. Saya kadang-kadang masih bawa gini. 1 perlu turun begitu. Yang 4 itu sampai kadang ini khawatir lali. Mana lali terus subhanallah, salat sunnah pakai salat subhanallah aja. Atau nah ini yang heboh nih Pak. 8 1 2. Jadi salat 8 rakaat tahiyatul awal, kemudian 1 rakaat tahiyatul akhir. Jumlahnya berapa? 9 ditambah 2 berarti menjadi apa? Nah, menjadi 11. Atau 10 1, 10 rakaat langsung 1 witir. Lepak-lepak enggak, Pak? Atau 4 5 2, 2 2 5 8 3 langsung 8 terus 3. Atau 2 7 2. Nah, ini sering saya sebut dengan formasi serangan apa? Real Madrid lawan Manchester United, Manchester City, kayak apa ya? Muhammadiyah mengambil yang ini ya, mengambil yang putih tadi. Nah, 2 2 2 2 2 1, 13 rakaat. Yang dua adalah salat iftitah. Ustaz, kenapa di masjid-masjid Muhammadiyah itu kalau di bulan Ramadan tidak menggunakan iftitah? Karena begini. Iftitah itu biasanya dilakukan Nabi karena sholat malamnya tidak langsung sholat isya. Ada jedanya lama. Nah, karena kita sholat isya, habis sholat isya apa? Ba'diyah toh. Maka ada sebagian yang mengatakan ba'diyah itu cukup sebagai pengganti iftitah. Iftitah itu maksudnya pemanasan. Nah, ini mari sholat isya terus 2 ba'diyah kan wis panas ya. Apa mana sing imam Gus Ali lho, suwine ra karuan. Oh, tambah panas lho. Ayatnya dia tambah panas itu. Nah, karena sudah panas tidak perlu dipanasi. Akhirnya menggunakan yang model 2 2 2 2 1. Jadi witirnya hanya 1 rakaat. Yang ketiga 4 4 3 tanpa difase, tanpa dipisah, tapi langsung wasol. Jadi 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, kemudian ditutup witir 3 rakaat. Bahkan satu-satunya hadis yang membicarakan cara tarawih Rasulullah yang terkait di bulan Ramadan itu malah hadis ini saja. Yang lain itu ada hadis seperti yang tadi 2221, tapi konteksnya itu tidak disebutkan langsung itu Ramadan atau tidak ya. Tapi hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW itu tarawih atau salat malam di bulan Ramadan itu ya ini 4 4
3. Makanya di Jogja itu rata-rata menggunakan 4-4-3. Dan itu dikupas panjang lebar di buku miliknya Ustadz Prof. Dr. Samsul Anwar MA tadi, ketua PP sekarang, ya, bukan ketua umum, ketua PP. Nah, kita sering menyampaikan bahwa argumennya begini, Ustadz, nah sholat malam itu kan dua-dua. Sholat malam itu kan dua-dua. Bagaimana kalau sholat malam itu 4-4? Berarti menyalahi hadis Nabi. Ini hadisnya. Sholatul laili masna masna. Ada di hadis lain, sholatul laili wan nahar masna masna. Sholat malam itu dua-dua. Tapi hadis ini kan belum selesai. Kita sering memotong hadis ini, nyun sewu ya. Jadi ketika kita menyampaikan hadis ini, sampaikan hadis itu secara utuh, jangan dipotong. Apa utuhnya? Ini. Fa idza khasyiya ahadukumus subha, kalau kamu khawatir sholat 2 rakaat itu datang subuh, berarti berapa rakaatnya, Pak? Teman-teman kita, nyun sewu, teman-teman kita, teman salafi maksud saya, ya, saya sebut aja, menjadikan argumen hadis ini menunjukkan bahwa sholat malam itu tidak ada batasan rakaatnya. Jadi hadis ini dijadikan sebagai apa istilahnya? Istidlal. Nanti kalau kajian mana tarjih ada istidlal, ada namanya istimbat. Ya. Ada baru namanya produk hukum. Nah, dia menggunakan ini sebagai istidlal untuk jadi istimbat hukum. Sholatul lail masna masna. Sholat malam itu dua-dua. Sampai kapan? Jawabannya sampai kapan, Pak? Kalau ini saja yang dipakai hadis, ya tidak ada batasannya. Tapi ada nggak hadis yang menunjukkan bahwa Nabi itu sholat malam lebih dari 11 rakaat? Tidak ditemukan dalilnya. Maka lafadz mutlak ini harus dibawa kepada lafadz muqayyad. Nanti kaidah usul fikih main. Ya. Nah, ini kalau saya sudah main pakai usul fikih itu sudah di belakang, nanti ada kajiannya ya. Al mutlaqu, ya, lafadz mutlak itu harus dibawa kepada lafadz muqayyad. Ketika ada muqayyadnya, ada takyidnya. Tapi kalau nggak ada takyidnya, ya mutlak gitu. Nah, padahal kita tidak pernah menjumpai Nabi dalam hadis yang sahih ya, itu sholat malam lebih daripada 11. Berarti masna-masna itu kata Nabi, kalau kamu khawatir subuh, maka kamu tutup dengan witir 1 rakaat. Berarti maksimalnya 10 ditutup 1 namanya 11. Tapi karena ini di bulan Ramadan ngerjakan 11 itu angel kok, gampang. Bali. Gampang menurut ya jawabannya. Gampang. Biasanya kan angel. Jadi iso loro 6 iku wis matoh. Ditutup 1. Nah, maka hadis ini itu sebetulnya sebagai penguat dari hadis yang di atas saja, bahwa Nabi itu sholat ya sebanyak 11 rakaat, di antara 2 rakaat dia apa? Salam. Wa yutiru biwahidatin. Dia witir hanya 1 rakaat. Jelas enggak, Pak? Jelas enggak? Nabi itu witir 1 rakaat. Jelas enggak? Jadi kalau dengan menggunakan model 222, yang dipilih Muhammadiyah menggunakan witir 1. Tapi boleh misalnya 222 menggunakan witir 5, boleh. Nek jangan mau. Ya, mendannya. Atau 4-4-3. Kalau witirnya 3, maka cara sholatnya gimana? 4-4 tanpa difasol 2-2. Karena memang hadis yang masna-masna tadi tidak berfungsi untuk memfasol ini. Jadi makna yang lebih dohir itu adalah wasol, langsung. Bahkan Aisyah mengatakan fi Ramadan, di bulan Ramadan. Makanya di Jogja, Jawa Tengah itu rata-rata menggunakan 4-4-3 karena hadis satu-satunya yang menyebutkan kata Ramadan, ya, salat malam itu, ya cuma hadis Aisyah ini. Nah, ada sebagian yang mengatakan kan Nabi itu nggak selamanya bersama Aisyah. Nah, gitu.
Tapi kita nggak menjumpai hadis dari istri Nabi yang lain bahwa Nabi itu di bulan Ramadan menggunakan selain ini. Nggak kita jumpai. Nah, ini loh. Uniknya kan begitu, Pak. Makanya di bukunya Ustadz Samsul Anwar itu ya, yang lebih utama itu 443. Tapi karena untuk lil apa? Lil apa? Supaya nggak kecapean namanya apa? Lil apa? Untuk meringankan gitu ya. Lil apa istilahnya? Lil yusr gitu ya. Maka bolehlah pakai dua-dua, tapi witirnya satu. Itulah yang dipilih oleh Muhammadiyah. Penjelasannya panjang lebar ya, penjelasan versi 443 itu. Nah, kesimpulannya gimana? Kesimpulannya, kita tambah sedikit ya lainnya dan ya. Kesimpulannya bahwa formasi yang dipilih Muhammadiyah itu adalah 2221 atau 22222, yang duanya adalah kita ditutup 1 rakaat. Atau menggunakan 443. Inilah menurut Muhammadiyah yang dianggap cara yang paling ringan, paling ringan di antara cara-cara yang lain. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebagai bahan kajian terakhir, judulnya gini: jadikan witir sebagai penutup sholat malammu. Jadikan witir sebagai penutup sholat malammu. Artinya kalau jenengan sudah witir, tidak ada sholat malam lagi. Dan buka di Fatwa Tarsilah begitu. Karena berdasarkan hadis ini, ij'alu akhira sholatikum bil laili witran. Jadikanlah akhir sholat malammu itu witir. Artinya kalau sudah ganjil ya, tidak ada sholat malam lagi. Ya. Ustadz, nah saya kepengen sholat malam lagi. Namanya bukan sholat malam, tapi sholat sunnah yang biasa. Mungkin sholat sunnah mutlak, sholat sunnah hajat, sholat sunnah ba'da apa? Tahur, sholat apa lagi? Nek kurang akeh 11 rakaat. Nah, padahal kata Nabi ya, barang siapa sholat malam bersama imam lalu mengikuti imam sampai selesai, nah ini ya, sampai selesai ya, khusiba lahu qiyamul lailatin. Di hadis yang lain, khusiba lahu qiyamul lailatin kulli. Maka pahala jenengan itu seperti salat semalam sentuh. Jadi tidak usah khawatir kurang apa, Pak? Kurang rakaat. Jadi salat 11 rakaat ikut imam itu dicatat oleh Allah pahalanya itu seperti salat semalam sentuh. Apa ini? Pahalanya. Jadi tidak usah khawatir. Ustaz, saya mau menambah, tidak usah ditambah, sudah dapat pahala atau malam sentuh ya. Nah, itu ya. Ini kaidah ya.